saya juga mau berbagi ya sebenarnya episode ini itu sebenarnya tidak pernah menjadi impian kita. Kalau tanya sama Andra kita nggak pernah impi ya main bareng sama mereka ya. Nggak pernah mimpi tiba-tiba sesuatu bisa terjadi awalnya ya. Dan saya cerita dari awal ya. Boleh dong. Mas. Dahulu kala itu tahun 2013. Indra Putra itu berkenalan dengan Ron Bumblefoot Tall. Indra Putra itu. 2013 ya bro ya. Dia kenalan dengan Ron Bumblefoot Tall. Lalu dia keep contact, tukar WA. Lalu dia punya project musik tahun 2000 berapa bro? 2021 punya project musik. Dia pingin saya memproduksi lagunya dia. Tapi menurut saya lagunya nggak enak. Terus kalau yang ngomong Ahmad Dhani, siapa yang bisa bilang enggak? Semoga mas. Bukan selera saya, gitu kan. Akhirnya Indra Putra tidak kehabisan akal, dia hubungin Ron dong, ya kan. Lalu sama Ron dikasih ke Derek Serenian. Ternyata begitu dibikin sama Derek Serenian, lagunya bagus. Jadi bagus. Jadi bagus. Berarti Derek Serenian itu produser yang handal berarti. Karena saya nggak punya bayangan lagu kayak gitu kok bisa jadi bagus. Waktu itu udah nyanyi siapa aja? Dino juga ya. Dari Derek ada Dino, terus ada Jeff ya. Waktu itu Derek Serenian kan masih satu band masih sama Jeff Scott Soto sama Son of Apollo. Ya kan? Makanya Ron juga ikut terlibat karena Ron Bumblefoot Tall, Jeff Scott Soto sama Derek tuh satu band namanya Son of Apollo. Nah terus udah mereka tuh ngerjain lagunya Indra Putra tuh. Terus Indra Putra pengen ada Indonesia, dia ngajak Once. Waktu itu Once udah ngisi vokal. Terus begitu didengar gak enak, dihapus lah gitu akhirnya. Once-nya? Iya, akhirnya gak dipakai. Vokalnya. Vokalnya. Oh iya. Sorry. Terus mas? Kan begitu ya bro. Lu masih pakai suaranya Once? Bener pakai suaranya Once? Mengerikan. Ini banyak banget dari gara-garanya ini. Jadi begitu kisahnya. Semua ini bisa terjadi karena Indra Putra. Tepuk tangan untuk Indra Putra. Itu terjadinya ya? Ya itu awalnya begitu. Lalu saya, bro, daripada pakai lagu lu gak enak, mendingan pakai lagu gua. Awalnya di situ. Gitu. Setelah itu, ini gua ada lagu nih, Love Is Blind. Akhirnya terjadilah proyek Love Is Blind itu. Udah, tapi kita gak kepikiran sampai konser. Gitu. Tiba-tiba kita punya seseorang teman, temannya Aldo. Mana Aldo? Mas Aldo. Di luar ya. Ngide. Mas bikin konser aja sama mereka ini, gitu. Ternyata mereka bergayung bersambut. Akhirnya terjadilah yang namanya All Star 01. Tahun 2023. Itu awalnya. Mas dari setelah JIS kan 2023 bulan Februari. Betul. 4 Februari. Betul. Ini Agustus 2023. Perselang cuma 6 bulan doang itu acara itu. Gitu. Dari situ ternyata setelah itu lalu saya kepikiran ngobrol lagi kan sama Derek, saya intens sama Derek gitu kan, sama Indra Putra juga. Gimana kalau ini? Ternyata bisa, gitu loh. Nyambung chemistry. Ternyata bisa. Dan ternyata dari Jeff Scott Soto ternyata juga bisa. Punya banyak teman Jeff Scott Soto. Kita bocorin aja, kita mau bikin tribute to Queen itu Keith Winger udah oke mau gabung. Gitu. The next project yang Queen tribute ya. Nah, gayung bersama juga ternyata Jeff Scott Soto itu juga bisa mengkonekkan kita dengan Lenny Kravitz. Jadi 2026 kemungkinan kita akan ajak Lenny Kravitz ke sini. Gitu. Tolong dong, biar semangat jadi gitu. Jadi ini nggak sengaja semuanya menjadi IP. Iya. Juga nggak tahu sih artinya IP. Tapi Dan, Mas Dan, ini kan
akhirnya dikurasi ya. Iya. Yang Akhirnya menjadi IP. Akhirnya menjadi IP. terus udah gitu penampilannya dikurasi kan, dipilih lagi. Gitu kan, akhirnya kan gitu. Nah ini alasan pemilihan yang sekarang nih, misalnya John Wick, kenapa John Wick? Jadi kan begini, ada yang banyak yang teman-teman yang bilang atau fans ya, kenapa nggak Steven Tyler, kenapa nggak ini, kenapa nggak Paul McCartney, kenapa nggak Brian May dan lain-lain. Kalau misalnya tahun ini Brian May, terus tahun depan siapa? Oh, mau dibikin panjang. Iya soalnya. dong, Oke. bikin panjang sampai 2029 lah. Oh, gitu. pas. Iya. Ah, Iya. gitu. Oke. Nah, Mas kan kalau dibilang dewa apa lagi yang belum dicapai? Nah, yang ini pengaruhnya apa buat Mas Dhani? Ada kepuasan apa? Artinya apa? Sebenarnya buat begini, Mas Dhani? kita itu tanpa menyadari ternyata 2023 itu adalah puncak kesuksesan Dewa 19 gitu loh. Dalam karir Dewa 19 selama ini kan aneh gitu. Harusnya umur 52 tahun kan harusnya udah gak laku gitu harusnya kan. Tapi justru malah ini adalah puncak karir Dewa 19. Oke. Makanya kita akan mencoba naik terus 2024, 2025 yang udah menjadi jadwal meeting kita. Nanti kita ke Los Angeles itu saya juga akan ketemu dengan manajemennya Demi Lovato dan Adam Lambert. Wow. Gitu. Wow. Tinggal mikir aja Adam Lambert duluan, Demi Lovato atau Lenny Kravitz duluan. Wah, gitu. Pokoknya setiap tahun pasti ada yang namanya All Star. Kita gak kalah sama Java Jazz. Gitu. Siap. Kita tepuk tangan dong, Ya. teman-teman. Memang ada dewa gitu. Iya. Ini. Akhirnya gak sengaja kita jadi punya IP gitu loh. Ya. Sip. Oke, All Oke, Star. mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Mas Andra? Mas Andra, Ya, kolaborasi dia tadi masih gak percaya dia bisa zoom sama Nuno Iya, Bettercroft. saya masih shock. tadi kelihatan mukanya. Mukanya sama kaget. Dudo Beden Ya gimana Mas, bakalan main sama Nuno yang dari dulu kayaknya jadi salah satu panutan ya? Sampai kita... Bukan panutan ya, aku sebelum Anda menjawab, saya akan, mungkin Anda lupa. Tahun 90, kita pernah manggung, tahun 91 deh, lulus SMA, kita pernah manggung di Studio East. Itu lagu yang kita mainkan Surabaya. itu di Surabaya, sebelum Dewa keluar album. Ya. Kita pernah, kalau ada videonya, pasti bagus, tapi saya nggak ada video, tapi ada fotonya. Oke. Kita memainkan lagu More Than Words waktu itu. Oh yes. Saya Ari Lasso, Andra menyanyi More Than Words. Fotonya ada sih, cuma videonya aja nggak ada. Jadi, nah kita dulu main lagu itu, sekarang kita main bareng sama penyanyi aslinya. Terus waktu kita manggung di perpisahan SMA-nya Maya Estianti, waktu itu kan Maya Estianti perpisahan, kebetulan lagi pacaran sama saya. Oh. Nah terus Dewa main di situ. Kita main When I See You Smile. Oke. Nah sekarang kita main When I See You Smile Sama bersama penyanyinya. penyanyi aslinya. Oke. Gitu. Ekstrim kita pernah main ya? Oh nggak pernah ekstrim ya? Iya. Ekstrim kayak itu doang kan? Iya. Tadi More Than Words kan? Oh pernah masih ya? Mr. Big yang belum pernah kita belum pernah. Cuman sering kita nyanyiin lah kalau lagi bareng-bareng gitu. Iya. Iya, berarti ini kayak Coba terusin Anda terusin. Gue juga lupa pertanyaan. gimana Mas? Gimana? Iya, Rasanya iya. artinya kolaborasi ini buat Mas Andra Iya. pribadi itu seperti apa sih Mas? Ya kalau buat pribadi kayak suatu pencapaian yang paling top lah ini. Lebih buat pribadi ya. Senang banget. Nggak nyangka aja bisa main bareng kolaborasi sama musisi yang aku ulik dulu pas aku masih belajar gitar, Iya. belajar pas awal-awal ngeband, ya, tapi sekarang malah bisa satu panggung bersama. Ini kan yang 2.0 Mas. Waktu 1.0 kan kemarin udah bareng sama mereka tuh. Nah, berdasarkan pengalaman itu apa kesannya Mas? Mereka tuh orang-orang yang sama aja mainnya tapi asik banget. Enggak. Atau gimana? Enggak, ya sebenarnya ya musik Indonesia sama bola sama sih. Maksudnya universal bisa jadi bridging. Jadi begini. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong begini, kenapa sih nggak ngajak musisi Indonesia aja, kan sama aja gitu kan? Ya Bambang Pamungkas sama David Beckham beda mainnya Mas. Ya Mas. Ya, Iya. Dua-duanya hebat. Tapi kan beda gitu kan, tetap beda. Betul. Sama Cristiano Ronaldo beda. Nah kita juga sama lah. Menurut saya kita bisa main bareng aja itu menurut kita udah mulai pencapaian.
Kita mulai awal dari revolusi mental ya? Bukan. Kan band lagi nih sih. Itulah dari gara-gara. Ya kita kita mulai merevolusi bahwa orang Indonesia bisa sejajar dengan musisi Amerika, dan rock itu nggak gampang. Kalau kita kolaborasi dengan musisi jazz itu lebih mudah. Ini juga perlu di-quote, gitu ya. Sekali lagi Mas. Mengajak musisi rock untuk kolaborasi itu sulit. Tidak seperti musisi jazz mengajak kolaborasi musisi Amerika kolaborasi. Sulitnya? Karena anak-anak rock ini memang agak beda. Beda. Mereka punya idealis, tidak hanya sekedar dibayar ya. Tapi mereka juga harus melihat gitu. Apalagi pop, lebih sulit lagi. Kayak misalnya kita udah sampai pada manajernya Demi Lovato udah oke. Mereka ya kan kita punya teman juga di Amerika, bukan Derek ya, yang pop side-nya nih. Mereka udah ngomong ini ada band ini bagus ini. Nah, mereka mesti lihat saya harus bikin video profil tentang Dewa 19 untuk supaya dibawa ke Demi Lovato, dilihat supaya Demi Lovato mau. Kalau manajemennya sih udah oke. Termasuk ke Adam Lambert juga, mereka tertarik gak dengan musik Dewa, dan sebenarnya kuncinya itu yang membuat kita mungkin mudah untuk mengajak itu adalah stadion. Stadion tour ini, stadion konser. Stadion konser. Ya, kita dianggap adalah band yang memang skalanya stadion. Skalanya stadion. Mas, itu ceritain dong Mas, kolaborasi bareng sama Nuno tadi ngerjain lagu Queen itu. Awalnya punya idealisme tuh Mas. Awalnya juga sebenarnya kita nggak punya rencana itu, tapi gara-gara kita kemarin bikin tribute to Queen bersama Jeff Scott Soto, aku memang semua lagunya direkam. Yang kita mau manggung itu 20 lagu itu kita rekam semua. Kayak gak ada kerjaan aja kita gitu kan. Tapi kita melakukannya dengan senang hati karena hobi kan. Kita hobi, rekaman juga hobi. Kita hobi kan. Ternyata begitu Another One Pasti Das jadi, saya aransemen ternyata kok bagus. Terus tiba-tiba muncul aja, ini kalau Gary Sharon sama Nuno masuk keren nih. Dewa 19 ada ekstrimnya featuring ya Gary and Nuno. Bisa di play di Spotify atau di iTunes, kan keren gitu kan. Gitu. Dan hasilnya sangat memuaskan. Siap, kita tunggu nanti di konser ini. Dan sebenarnya yang perlu digarisbawahi kan, kalau kita lihat di Jepang, itu kayaknya saya belum lihat ada sejarah band rock Jepang yang berkolaborasi dengan band rock Amerika. Ini Jadi, pertama kali di Asia. Kita harus berbangga Indonesia punya band rock yang bisa berkolaborasi dengan band rock Amerika. Dan sekali lagi, rocker Amerika itu tidak hanya urusan dengan duit. Tidak hanya urusan dengan duit. Saya sudah kontak Stevie Vai sama Joe Satriani dengan Steve Lukather. Saya mau nyanyi lagu ini. Saya suka lagu barat ini. Mereka nggak mau cover. Mereka maunya either lagu baru atau lagunya Dewa 19. Gitu. Jadi mereka nggak mau cover. Bahkan lagunya sendiri mereka sendiri. Bahkan lagunya Toto sendiri, saya ngomong sama saya pengen nyanyi lagunya Toto yang judulnya Gypsy Train. Steve Lukather nggak mau. Jadi nggak ada urusan dengan duit. Jadi kayak misalnya Love Is Blind, kita sodorin dulu lagunya. Kira-kira mereka pantas nggak ada di project itu. Gitu. Mereka kayak fitting sendiri gitu ya. Mereka nggak mau, mereka nggak butuh duit. I see. Banyak yang dipelajari ya Dan ya. Iya, Toto juga lagi konser tour terus kan. Kalau kita lihat jadwal tour Toto penuh banget, mereka nggak butuh duit. Mereka nggak butuh duit, mereka ya cuma mereka suka atau enggak aja gitu. Oke. Makanya kita lagi cari cara gimana caranya supaya bisa kolaborasi. Mereka udah mau kolaborasi dengan Dewa 19, tinggal materinya apa nih, gitu aja. Nah, kita lagi berpikir gimana caranya supaya bisa mereka juga akhirnya mau hadir ke sini ya. Nggak cuma hadir, rekaman. Toto lagi ya. Makanya. Iya. Kemarin Steve Lukather sudah oke. Kita punya jadwal 28 November. Steve Lukather udah bisa, Joseph William udah bisa.
Ternyata di sini jadwal pilkada. Ya. Jadi kita mundur ke Januari mereka udah nggak bisa. Nggak penuh lagi. Gitu. Mudah-mudahan tahun depan dengan jadwal yang pas kita bisa hadirkan Steve Lukather dan Joseph William. Atau Karena- dipakai sambil pilkada aja kampanye gitu lah mungkin. Ya karena partainya nggak ngerti. Kita ngomongin Steve Lukather, siapa itu? Waduh. Oke, Mas, sebelum pertanyaan kan kita berikan kesempatannya buat rekan-rekan media ini, saya ke Kang Yuka dulu, Kang. Terakhir, Kang, sebelum ini harapannya, Kang, dari proyek ini apa yang harapan Kang Yuka sendiri buat teman-teman fans Baladewa Baladewi semuanya mengenai ya terkait dengan proyek ini Dewa 19 featuring All Stars. Apa ekspektasi harapannya, Kang? Yang pertama saldo saya nambah. Amin. Amin. Yang kedua saya juga lebih tertarik melihat Billy Sheehan ya ada di Indonesia Oke. dan sepanggung itu buat saya penasaran banget. Sama-sama tua ya. soalnya. Sama-sama juga. Ya mudah-mudahan bisa Setelan menyajikan basis yang gitu kali terbaik. ya, setelan basis. Bisa melihat Ya. baik ya. Siap. Oke. Buat rekan-rekan media, ada pertanyaan mungkin karena waktunya nggak banyak, mungkin kita pilih hanya 1 sampai 2 pertanyaan aja kali ya. Ada yang Nggak pertama? apa-apa, overtime kita bayar. Nggak apa-apa. Iya. Film mau tayang bentar lagi, Mas. Masa? Ini bioskop. Oke. Yang mana? Nomor 1. Yang mau nanya? Ada pertanyaan pertama? Silakan. Pertanyaan kedua. Monggo. Mic-nya oke. Ada? Silakan, Mas. Udah, Mas Dani, nggak usah. Mas Dani satu ada. Yang kedua, yang mau nanya? Biar sekalian nanti jawabnya. Oke, monggo, silakan Mas. Sebutkan nama dan dari mana media. Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang. Saya Ari dari Warta Kota. Mau nanya ke Mas Dani, mungkin ini lebih kepada itu. Mau nanya mungkin lebih ke penegasan ini apakah kepuasannya ada di sisi bisnisnya atau mungkin ada kepuasan dari sisi batinnya bisa berkolaborasi sama musisi-musisi rock Amerika gitu. Terima kasih. Saya sering bikin quote yang mungkin Baladewa Baladewi udah tahu bahwa musik buat saya tuh udah jadi hobi aja gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak nyari duit di All Star ya. Kita nggak nyari duit di All Star. Kita cukup nyari duitnya di konser-konser Dewa. Seperti kemarin waktu saya bikin Tribute to Queen, itu juga saya nggak tahu saya rugi atau impas, saya nggak tahu. Tapi yang penting hati saya puas. Gitu. Sama yang ini juga sama, yang penting hatinya puas. Apalagi ya ini kan nggak bisa dibayar dengan duit, ya kan? Misalnya ada seorang musisi, misalnya ada band kelas 2 setelah Dewa 19 misalnya ya, misalnya Dewa nomor 1 ada yang nomor 2, punya duit 10 miliar ya belum tentu lo bisa bikin kayak gini. Kurang ya 10 miliar ya. Baru tanda jadi itu 10 miliar. Ya oke lah, punya 100 miliar belum tentu. Iya. Belum tentu bisa. Karena kan mereka juga nanya, who the fuck are you? Nah, itu. Kayak saya ini ngajak Demi Lovato, saya harus bikin video profile sebaik mungkin untuk mempresentasikan band saya di depan Demi Lovato dan Adam Lambert. Gitu. Atau di Lenny Kravitz nanti. Ya. Gitu. Jadi memang intangible nggak bisa ternilai Iya. kepuasan batin ya. Sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, silakan Mas. Yes. Sebutkan namanya, asal medianya. Boleh langsung berdiri mungkin sambil nunggu mic-nya datang ke sana. Aku. Kursinya. Mas Agung, monggo Mas. Oh di pangku Leon. Oh, Mas Agung, beri tepuk tangan untuk Mas Agung. Monggo Mas. Silakan sebutkan nama dan medianya Mas. Saya Kenny dari Boleh Musik. Pertanyaannya mungkin yang pertama, ini kan untuk yang Mr. Big kan ada ikonnya nih dua, apakah sekalian sama gitarisnya sekalian atau Paul Gilbert? Oke, kenapa Mr. Big hanya Billy Sheehan gitu ya? Dua aja kan, Eric Iya, Martin Billy cuma. Sheehan sama Eric Martin doang. Sama Eric Martin Apakah doang. sekalian sama Paul Gilbertnya gitu. Paul Gilbertnya kenapa nggak diajar juga sekalian? Itu pertanyaan pertama. Iya, yang Pertanyaan kedua. mungkin masalah Mas Dani kan concern banget masalah license-nya gitu. Untuk lagu-lagu ini masalah license-nya ada kesulitan nggak untuk ngurus, kayak misalnya Relasi Yusman kan lagunya pengarangnya kan
Dan Warren gitu, apa bukan dari betting list itu ada kesulitan apa nanti materinya untuk John Waite solonya apa bandnya? Itu terima kasih. Oke, terima kasih, Mas. Yang pertama? Yang pertama itu Paul Gilbert berhalangan. Oh gitu. Oh, jadi sempat diajak. Sempat juga. diajak, ya berhalangan ya. Kita ya sayang sekali ya Paul Gilbert berhalangan. Padahal kita waktu itu udah oke harganya sekian, mereka bertiga semua. Oke. Tapi karena Paul Gilbert nggak bisa berhalangan, atau entah ada project sendiri saya nggak tahu ya. Tapi Paul Gilbert udah oke waktu itu. Tapi saya Tahun 28 November. Waktu kita bikin 28 November, Paul Gilbert udah oke. Oh. Begitu pindah ke Januari, Paul Gilbertnya nggak bisa. Gitu. Sama seperti kasusnya seperti Steve Gacker sama Joseph William. Joseph William. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita waktu itu udah oke, 28 November udah oke mereka bertiga. Gitu. Jadi gitarisnya 2, Andra dan ini basisnya juga 2. Gitu. Terus untuk masalah When I See You Smile itu saya nggak tahu kalau nggak salah yang ngarang Dan Warren aja atau ada personil Kalau nggak salah sama Jonathan Cain juga, kalau nggak salah. sama pemainnya ya, main keyboardnya ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah saya tanya gimana? Pengurusan license-nya Susah ngurus license-nya. Karena apa? Karena tidak ada wakil performing rights di Indonesia. Gitu. Jadi nggak ada. Oke, jadi kayak misalnya kita main lagu Queen, ya karena nggak ada perwakilannya, ya nggak bisa kita bayar, gitu loh. Oke. Oke, Kalau- berarti ngurusnya kemana tuh? Dan Ya nggak diurus, karena nggak ada wakil. Makanya misalnya gini, misalnya saya kan pendiri aksi ya bersama Biu, semua artis nanti nih yang ada dalam keanggotaan aksi, kita akan urus performing rights. Nah, waktu itu ada yang nanya, Mas, kok ini lagu ini dibawain sama band itu kok diem aja? Ya saya jawab, ya dia kan bukan anggota aksi. Gitu, ngapain saya ngurusin yang bukan anggota gitu? Gitu. Iya. Jadi harus ini performing right, kita ngomongin performing right ya. Kecuali kalau misalnya Naduan Bass the Dust. Nanti kan saya bikin DSP, Digital Streaming Platform. Dewa 19 featuring Nuno Bettencourt and Gary Sharon. Nah itu nanti ada di Spotify, ada di YouTube. Nah itu kita bayar. Oke. Untuk monetize di YouTube dan di streaming platform yang lainnya. Seperti Bohemian Rhapsody, kan ada tuh Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto, Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto, Rosanna, terus ada yang Bohemian Rhapsody, nah itu bayar 40 juta itu bayarnya. Dan prosesnya lumayan. Prosesnya gampang karena ada perwakilan mereka di sini. Oh, oke. Gitu. Jadi harus dipahami royalty mechanical rights sama performing right itu beda. Gitu. Ya. Oke. Siap. Gimana kan? Terjawab, Mas? Sip. Oke. Sudah? Cukup? Oke. Saya juga lapar. Iya. Terakhir, ada yang mau disampaikan mungkin Mas Indra, Pak Sugi atau Mas Dani? Untuk menutup obrolan kita, diskusi kita hari ini. Ya. Oh iya. Harga tiket, Mas. Betul. Oh iya. belum Ini apa ya? Nah, ini apa nih, Mas? Yang ada dua hal yang mau saya tanya. Ini siap-siap gerakan 30 September. Udah gitu ini, Manunggaling ini apa, Mas? Iya. Ya itu ya Manunggaling itu artinya kolaborasi bahasa Jawa dalam bahasa Jawa gitu kan. Jadi kalau ada Manunggaling Kawula Gusti itu ya berarti ya kolaborasi antara Tuhan dan manusia. Melebur. Manunggalingnya itu. Nah, ini 30 September ini. 30 September itu adalah dimulainya pembukaan tiket. Jadi tiket bisa dibeli semenjak 30 September 2024 Di mana tuh? di loket.com, tiket.com dan dewatiket.com. Harga udah boleh di spill? Harga itu bener ya? Gue lupa harganya. Siapa yang ngomong? Aldo. Pasti. Aldo.
Pak Aldo mungkin bisa menambahkan. Mas Aldo, di mana Mas? Oh di sebelah situ. Berarti mic-nya? Dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Iya. Ada Di sini dong lu ngapain? berapa Gila lu, kelas tuh Mas? Ada berapa? Jangan lupa baca doa sebentar lagi. Udah kayak modin nih. Boleh ceritain Mas Aldo, tiketnya Mas? Ada kelas berapa aja, terus berapa range-nya? Ya, sementara kalau untuk kategori memang kita masih sama kayak yang Dewa All Stars pertama. Dari mulai ada festival A, festival B, kategori 1 sampai kategori 4. Nah memang harga ini juga kita masih diskusi di internal, akan kita umumkan di hari Jumat ini. Jumat ini? Jumat ini, tadi ada saya ralat sedikit, bukan dewatiket.com tapi dewatiket.id. Dewatiket.id Atau nanti bisa dibeli di Dewa All Stars, Dewa 19 All Stars.com itu ada microsite kita di situ. Di situ juga bisa ya. Nah, jadi nanti ada beberapa platform lain yang juga akan kita undang juga. Nanti dari teman-teman promotor juga akan diskusi dulu 1-2 hari ke depan sambil menentukan angkanya sih range-nya dari 750.000 sampai 2 juta rupiah. Oke. Ya karena ini ada perbedaan harga tiket. Kok harganya agak lebih tinggi ya? Iya, karena Mas Dhani kali ini mengundang jauh lebih banyak artis internasionalnya dan jumlah lagunya juga kemungkinan akan jauh lebih banyak. Grade-nya Ya, grade artisnya juga memang udah tier satunya. Kalau full house kira-kira berapa puluh ribu? 80.000. Kemarin Mas Digis 77, kemarin GBK 85.000. Ya kayaknya kita untuk amannya di 85.000 di situ ya, kurang di range lebih. di sekitar segitu aja. Siap. Oke. Ada lagi teman-teman? Yang mau Ada tanya? lagi di Dewa, khusus untuk bala Dewa yang kurang mampu, ya, kita sediakan fasilitas kredit. Bener. Cicilan 0% ya Mas? Cicilan 0%. Ini beneran apa bohongan sih Mas? Beneran? Ya ampun, ngapain bohong? Cicilan. Saya tuh bohong cuma sama cewek doang. Jadi semuanya bisa menikmati konser ini ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, cukup kali ya? Jadi kalau yang mau cicilan, apa namanya? Installment ya? Iya, installment. Installment itu cuma ada di dewatiket.id. Dewatiket.id. Yang lainnya nggak ada. Oke. Jadi bisa dimulai mungkin bulan Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Oh, 4 bulan. Ya, itu program baru dari Dewa Tiket yang sebelumnya belum ada. dan baru ada berapa menit yang lalu? Iya. Baru ya, saya tadi Barusan. udah di planning ini, udah di planning. Gila. Oke, teman-teman, kalau begitu kita berikan tepuk tangan dong untuk narasumber kita hari ini semuanya. Dewa 19, legenda musik Indonesia yang pastinya selalu mencetak sejarah setiap performance-nya, setiap konsernya. Kita tunggu sejarah lagi akan tercipta. Sekali lagi, 18 Januari 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Mas Dhani Satrio dan Murtamakan? Ya, terima kasih buat kehadirannya. Bikin mati ya. Cek. Oke. Terima kasih dan kayaknya ini akan bakal menarik ya. Sangat-sangat menarik karena ya kita lihat seperti yang tadi bilang Dhani, tiernya tier atas nih. Ya, grade A semua ya. Ada Eric Martin and Billy Sheehan of Mr. Big. Ada Gary Sharon and Nuno Bettencourt of Extreme. The star of 90s. 90s semua. John Wade of Bad English, Derek Sernian, Dino Gillespie. Terus juga